Isra dan Mi'raj sekaligus haul Abah Guru sekumpul di desa Halayung Ujung ya. Halayung Ujung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait, tuan rumah kita yang mengumpulkan kita pada hari ini, yaitu Bapak siapa ngaran bapaknya? Siapa tuan rumah kadingat ngarannya? Bapak Alpian Nur sekeluarga, mudah-mudahan Bapak sekeluarga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, mudahan dipanjangkan umurnya, mudahan rumah ini cepat selesai berkah insyaallah, mudahan rumah ini sering dimasuki orang-orang saleh insyaallah, dan mudah-mudahan Bapak Alpian Nur panjang umur, mudah-mudahan murah rezeki, mudah-mudahan ditambah bininya insyaallah, amin. Ya Allah, serta seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini hari yang penuh berbahagia. Ulun kada menyangka di sini ada manusianya. Tadi masuk ke dalam betakun dikirim GPS batu sinyalnya kadidalah. Betakun lawan ada kawan tadi komandan itu Banser, tahukah di sini? Tahu. Di sini ulun jar pernah ke sini. Sekalinya pernah bebini di sini jar. Nah, itu mana ka Banser orangnya. Pernah meninggal bini di sini jar. Alhamdulillah sampai juga ke sinilah. Ampun maaf kami agak telat terlambat tadi sedikit. Tapi insyaallah kada mengurangi keberkahan kita hari ini, kada mengurangi insyaallah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul insyaallah dengan niat yang baik, dengan niat yang mulia, dan kita berkumpul di tempat yang baik dan bersama orang yang baik. Insyaallah ma jama'na fi hadzal makan ila jama'ur rahman. Tidaklah kita berkumpul pada siang sore hari ini kecuali Allah yang mengumpulkan kita. Maka kalau Allah yang menggerakkan langkah kaki kita, Allah yang meringankan hati kita untuk hadir, untuk kita bersama-sama memperingati peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi, dengan niat kita untuk membuktikan mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah, kepada kekasih kita, mudah-mudahan kita hari ini dikumpulkan dengan semua hajat kebaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini ya Allah Bapak Alpian Nur keluarga mengundang kita, muliakan dunia dan akhiratnya ya Allah, muliakan keluarganya, muliakan rumahnya, muliakan pekerjaannya, muliakan orang-orang yang berbuat baik kepadanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini grup Maulid berkumpul di sini memukul Rabbana, memukul terbang memuji Rasulullah, mudah-mudahan diberikan kedekatan hatinya kepada Rasulullah, dan kita semua yang berkumpul di sini semoga hajat-hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah. Yang belum berangkat haji dan umrah disampaikan oleh Allah sebelum kita wafat. Siapa yang belum berangkat haji dan umrah tidak dimatikan kecuali sudah berangkat haji dan umrah ya Allah, jangan engkau wafatkan semua yang hadir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi qari kita membacakan ayat suci Al-Qur'an di surah Al-Isra, di ayat yang pertama tentang perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disambung dengan ayat tentang karamat, tentang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tentang ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala yang hari ini insyaallah kita beryakin mahauli seorang yang soleh, abah guru kita, abah guru sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Maka mudah-mudahan kari kita dimudahkan oleh Allah rezekinya, dipanjangkan umur insyaallah, ditambah istrinya insyaallah. Kawin kah sudah belum? Sudah, mudah-mudahan ditambah istri, biarlah, amin ya Allah. Harus banyak bini guru biar. Maka pesan di dalam ayat suci Al-Quran itu apa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Pesan yang disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah memadahi lawan kita, menceritakan lawan kita. Apa ujar Allah? Maha suci Allah. Maha suci. Kalau di Al-Quran itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah menggunakan kalimat subhana, itu artinya maha suci Allah, yang menunjukkan at-ta'zim wal tanzih lillahil wahidil ahad,
menunjukkan bahwasanya keagungan dan kemuliaan bagi Allah yang maha segala-galanya, yang maha esa. Maka Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya. Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Sahatap dua bidang, hakun kadah kun, tatap ku hadang jar. Ini acil. Maka kalau Allah yang menghendaki jadi, maka jadilah. Nah, maka perjalanan baginda Nabi Muhammad, Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj itu, kalau kita tidak meyakini dengan sepenuh hati, kalau kita tidak memiliki keimanan yang mantap, kita mendustakan. Zaman itu kafir Quraisy tidak ada yang percayanya dengan Nabi Muhammad. Berjalan ujar kafir Quraisy, Muhammad ini berdusta lawan kami. Kami ini patuh membawa barang, kami ini biasa membawa kafilah, kami ini biasa madam Muhammad. Amun tulak dari Mekah sampai ke Palestina itu kurang lebih waktunya sebulan berangkat, sebulan bulik. Berapa? 2 bulan. Ikamlah bepadah semalaman, bahkan sepertiga malam. Tapi subhanallah, terbukti kada 1400 tahun baginda kita wafat, terbukti kada ini. Kada sampai pamanai sajam sampai mulai Mekah tu ke Palestina tu berpesawat. Anu ini 1400 tahun. Kaina pulang mungkin ada pesawat yang harat lagi. Pesawat apa itu ulang alik atau pesawat jet mungkin lebih lagi bisa 5 menit aja. Terbukti itu perjalanan. Nah, tapi nang berat percayanya orang kafir Quraisy pada zaman itu ketika apa Nabi mengatakan beliau Isra kemudian Mi'raj. Mi'raj itu apa? Diangkat baginda Rasul dari langit ke langit, dari langit ke langit sampai ke langit yang ke-7, sampai kemudian apa sab'a samawat, 7 lapis langit, sampai kemudian dalam riwayat ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, sampai berjumpa lawan Allah. Ma kadzdzabal fuadu ma ra'a. Ya kan? Mi'raj. Ujar orang kafir Quraisy, Muhammad ni mahayal pulang. Muhammad ni gila juga ni. Naudzubillah summa naudzubillah. Tapi kalau kita berkeyakinan apa yang terjadi lawan Nabi itu adalah suatu yang benar adanya dan hanya terjadi lawan Rasulullah, kada terjadi lawan yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, itu hanya bagi Nabi. Maka beruntung kita dijadikan umat Rasulullah. Nang hari ini Bapak Alpian sekeluarga mengumpulkan kita ini mudahan tanda bukti cinta lawan Nabi. Nang ujar Nabi, siapa cinta lawan aku maka bersamaku di syurga. Nah ini bagus benar Bapak Alpian, niatakan mudahan setahun sekali pian Mi'raj. Niatakan mudah-mudahan minggu kaina tahun kaina ditabung pulang untuk cinta lawan Nabi, memuliakan Rasulullah. Itu kaina maulid ada rezeki bermaulid pulang. Ini dipikirkan bagaimana untuk memuliakan hari-hari besar Nabi itu wujud cinta kita. Mun kita aja cinta lawan bininya lah. Tukarakan lawan bini kaina napa? Baju. Tukarakan lawan bini napa? Kerudung. Tukarakan lawan bini napa? Utas, cincin, kalung. Ya kalau sayang lawan bini. Mun kada bah minta duit bah guys, nukar napa, nukar emas, kita sayang lawan bini bari duit. Nah nampayakan bini cincinnya 10 buting, tibak jari 5 jari kanan 5 jari kiri. Nah bah mama bayar nukar cincin, baguslah mak, jangan baguslah bah, jadi jenang abah bagus say. Ma senang benar anu abah melihat mai bungas pian pakai cincin tuh. Jadi dalam hati nang abah mudah nikah melakas mati mana mai, jangan aku bebini pulang biar tuh laki pian cilai. Hati-hati biar. Nah, tapi Nabi kita semakin besar kita memberi cinta lawan Nabi, semakin besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan kita. Semakin terbuka dan tidak ada orang yang paling rindu lawan kita. Tidak ada orang yang paling cinta lawan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi kita adalah hendak meninggal yang dipikirkan sidin siapa? Ummati.
ummati umatku umatku itu Rasulullah hendak meninggal dipikirkan ummati kalau Pang Sidin memikirkan bini Sidin, mikirkan anak Sidin kada. Mun kita kada hendak meninggal la ilaha illallah pahumaan ya. Sudah sekarat dah. La ilaha illallah kendaraan ya. Di utaknya kendaraan dikirakan apa? Kan harta dunia. La ilaha illallah mabiniku karena ditunggang orang ya. Kayak pecinta dunia ini nang berat lawan kita. Nabi ummati dan kena dibangkitkan kita di hari kiamat dicari pulang. Siapa nang dari umatku kena ditarik syafaat oleh Rasulullah. Mudahan kita ditarik syafaat oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Nah maka hari ini beruntung tuan rumah membuktikan mudahan ini wujud cinta lawan Rasulullah. Nah maka kalau Allah tadi menghendaki sesuatu terjadi maka terjadilah. Nah di situ bedanya kita lawan orang kafir pamanah. Bedanya kita lawan orang apa? Lawan orang nang kada beriman. Di situ bedanya kita. Rasulullah mengajarkan kita iman, mengajarkan kita yakin. Nah bila sudah yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka dunia ini halus. Dunia ini halus. Pahamlah pian halus. Nah, ada kita ini dunia barat, isuk makan apa, isuk minum apa, isuk kayak apa. Nah, itu karena di hatinya karena iman. Kalau hatinya penuh dengan iman, semesta ini seberataan ditampakkan keagungan oleh Allah. Bahasa orang kita tu bila sudah ujar guru bahari tu bilanya alim itulah dunia ini besarah. Bahasa orang bahari kayak itu. Kenapa? Karena hikmah Isra dan Mi'raj baginda kita itu diangkat, diperlihatkan rahasia alam semesta ini. Nah, maka tidak ada lagi kesedihan sehingga apa? Orang kalau sudah tahu, yakin semuanya nikmat berataan. Kali dia lagi sedih hati. Nah makanya ayatnya tadi para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Inya bila kita tuh merasa memiliki takutan, iyalah. Bila tuh nam misi kita bisi napa bisi kendaraan asa ampun seorang, asa ngalih itu bang, teguris sedikit abut kita. Nah, itu milik kita jauh bujur, tapi titipan sementara aja di tangannya jajar Imam Syekh Abdul Qadir Ejal, di tangan jangan di hati. Semua bahkan diri kita ini, ampun orang juga kalau orang bahari ini. Siapa yang membuat kita kau melihat siapa? Siapa? Nyaringi. Siapa yang kau membuat kita bisa melihat siapa? Allah. Siapa yang kau membuat kita mendengar siapa? Siapa yang kau membuat kita bisa berjalan siapa? Siapa yang kau membuat kita bisa berpandir siapa? Allah subhanahu. Kalau di hati kita nang itu, Allah nang membuat kita memandang, Allah membuat kita mendengar, Allah membuat kita kau berjalan. Nah di hatinya tuh penuh dengan rahmat Allah. Tapi bilanya tak aku ya kayaknya bilanya apakah kita lah, apakah sedikit tumbahnu kita ini manusia ngarannya batiska terjejak paku kadang tuh sakit. Bilanya kada dasar bungul paku ni jaran, pakunya kada tahu disambet bungul. Karena tersipak napakah itu di pinggir jalan kada sengaja berdarah, bungulnya kayu nijar, menyumpah terus. Tapi kalau di hatinya iman, takkan apaku alhamdulillah sedikit aja kada hatinya nang sakit. Bila sakit nang di hati itu kemana obat akan dicari? Sakitnya di sini, ujar Badriyah, sakitnya tuh di sini di hati. Nah orang sakit di hati itu karena merasa memiliki. Yang kayak itu juga misalnya ya kalau ampun maaf ulun kita beisi misalnya bini meninggalkan atau laki meninggalkan cilai kada apa-apa bila bini meninggalkan kawin pulang jangan ngalih kada guru ini kada sakit hati sampai bunuh diri bergantung di mana semalam tuh di Banjar di mana di Baritus itu bergantung bunuh diri ya Allah rahmat Allah ini luas. Maka jangan kita bunuh diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perjalanan contoh lawan baginda kita. Nabi kita adalah sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dicoba luar biasa paman.
Mungkin kita tidak ada yang sanggup cobaannya lawan Nabi SAW. Seolah-olah apa yang akan kita jalani dalam kehidupan inilah yang akan datang sudah dipikul beratnya oleh Nabi SAW. Seolah-olah demikian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah jelas sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu, di tahun itu meninggal istri Sidin nang mulia, istri Sidin tercinta siapa? Sayyidatuna siapa? Sayyidatuna Khadijah. Di tahun itu sedihnya Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah yang berjuang mengawani Rasulullah, nang rela membawa makanan, mengantar makanan ketika Rasulullah bertahanus di Gua Hira tengah malam membawa makanan. Halayung ni lah, halayung ujung ni ke Muara Wasah tadi berapa kilo kira-kira? Berapa kilo? 7 kilo adalah kurang lebih ya kalau. Nah, Sayyidatuna Khadijah berjalan malam bahari ke di dalam lampu. Kalau di sini kayak di sini adalah lampu bahari. Kadida kala. Maka tujuan bahari tu Sayyidah Khadijah membawa makanan, maka tengah malam tu ada binatang buas lah, macam-macam. Bila ketahuan kafir Quraisy dibunuh, Sidin rela membawa makanan, mengantar makanan lawan Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah berjuang cilai bukan hanya dengan hartanya, lawan jiwa-jiwanya berjuang membantu Rasulullah SAW. Makanya bersyukur bila ada bapak ibu ni pesan ulun di kampung tu ada orang soleh, di kampung ada orang alim yang di situ kerjaannya membuat kebaikan, memuji Rasulullah, menyenangkan hati Rasulullah. Tolongi, bantui cilai, cintai, jangan sampai pian musuhi. Kalau pian memusuhi, kualat pian hidup-hidup. Nah, itu penyambung lisan Rasulullah tu kada gampang-gampang. Darahnya tu beracun. Nah, makanya di kampung ini mudah-mudahan di sini guru ada majelis, alhamdulillah lah, masya Allah. Bantui rumah-rumah Allah, bantui kena apa ngarannya masjid, langgar, semuanya muliakan itu. Kalau kita memuliakan itu, kita hakikatnya memuliakan Rasulullah. Karena Rasulullah itu setiap tempat kebaikan, setiap kebaikan di situ ada Rasulullah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an Zainil wujud di maulid itu. Semua sifat kebaikan, semua tempat kebaikan di situ ketujuh Rasulullah. Ketujuh Rasulullah. Nah, maka di tahun itu Nabi kita ma'asyiral muslimin meninggal bini Sidin. Siapa? Siti Khadijah, yang Nabi mengatakan siapa yang meraih cintanya Khadijah, maka dia akan meraih cintaku, jar Nabi. Ya Allah, kadang gampangan cilai perjuangan Rasulullah lawan Siti Khadijah. Dalam kitab Tuhbatul Majalis itu diceritakan sempat Rasulullah itu betakun cilai. Betakun pamaneh. Sudah garing Sayyidatuna Khadijah itu di pangkuan Rasulullah, ditakuni oleh Rasulullah. Ini orang luar biasa. Pernah lah Acil, mana Acil ni kadang-kadang ada. Napa ujar Siti Khadijah ditakuni Rasulullah, duhai Khadijah, menyesalkah engkau menikah denganku, ujar Nabi. Pian dahulu dihormati Sayyidatuna Khadijah itu cilai bahari itu bisnismen. Nah, kalau wahin itulah, kalau ini apa yang ada milioner, orang yang paling diantara perempuan paling kaya waktu itu Siti Khadijah. Dicoba dalam riwayat perjalanan hidup beliau, Siti Khadijah adalah pernah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah dalam riwayat. Balu janda. Tapi beliau janda bukan sembarang janda. Ini janda si bunga desa, ya kalau Sayyidah Khadijah itu meskipun janda tapi bunga istilah. Dalam riwayat beliau apa ngarannya, kalau Sayyidatuna Aisyah itu bergelar apa? Humaira, ya kalau kemerah-merahan. Nah, maka Sayyidatuna Khadijah itu nur, bercahaya muhanya. Karena Sidin meskipun belum memeluk agama Islam, sudah apa beliau itu dalam riwayat maumpati ajaran yang terdahulu. Maumpati apa? Ajaran yang terdahulu. Jadi Sayyidatuna Khadijah hakikatnya Sidin itu bukan kafir, tapi maumpati ajaran yang terdahulu. Makanya ketika mendengar nama Muhammad, melihat akhlak Rasulullah, Sidin takjub. Betakun lawan Warakah ibnu Naufal. Tahu kelebihan? Warakah ibnu Naufal itu masih keluarga dengan Siti Khadijah. Dijelaskan ujar apa? Ujar Warakah ini Muhammad ini ada tanda bahwa dia ini adalah seorang nabi akhir zaman. Nah, itu sudah Khadijah sudah tahu.
sampai perjalanan menikah ya, sampai luar biasa. Hanyar menikah biarlah adalah di sini paman. Hanyar menikah, Siti Khadijah tuh hanya nikah lawan Rasulullah. Jadi orang kafir itu napa Khadijah tuh kawin lawan Muhammad hakunnya. Orang kafir tuh kayak Pak kada tanggung-tanggung. Jadi amun disambati orang pamannya biasa aja, itu kita kada ada apa-apanya lawan Nabi. Jadi kalau kita disambati menikahkan Rasulullah kayak itu juga. Kenapa hakunnya menikah dengan Muhammad? Muhammad itu anak yatim piatu. Muhammad itu pengembala kambing. Muhammad itu miskin, dihina oleh kafir Quraisy. Mendengar nangka itu, dia hanya kawin. Mendengar nangka itu, lalu Sayyidatuna Khadijah bian. Apa nang terjadi di Kiau Sidin? Kada dibawakan parang kada. Namun kita di halayung Isyakum nyambati bukan parang lah boleh. Ini di Kiau Sidin semua pembesar kafir Quraisy di Kiau berkumpulan di rumah diberi makan Sidin. Ini akhlaknya ahli bait Rasulullah, akhlaknya istri-istri Rasul kayak apa yang mulia. Diberi makani, makanya bila ketujuh beri makani orang, ini akhlaknya akhlak apa? Akhlaknya para salihin. Di rumah itu sesekali kita beri makani orang. Itu luar biasa itu. Malaikat rahmat mendoakan. Nah lalu setelah itu yang diundang semua kafir Quraisy. Lalu apa ujar Sayyidatuna Khadijah? Duhai Quraisy, saksikan seluruh hartaku dari hari ini kuberikan kepada Muhammad ibni Abdullah. Akunlah guru, akunlah pian guru. Mana janda guru banyak perumahan, banyak sarang burung, sarang walid ada, kawin non pian kuberiakan kesen pian je guru. Akunlah pian lakas guru lah. Ya Allah. Diberiakan lalu jar orang kafir Quraisy apa? Oh Khadijah miskin, Khadijah miskin itu disebutkan dalam kitab paman. Toh betul. Khadijah miskin, Muhammad jadi kaya sekarang. Kalau bahasa Wahid itu tanda tangan di atas kertas. Ada ngarannya apa itu? Apa itu ngarannya? Yang urusan harta itu apa? Notarisnya ada. Sampai ke itu. Sampai demikian pian. Lalu dalam riwayat mendengar yang demikian Rasulullah diceritakan meneteskan air mata kayak pecintanya Khadijah dari awal sudah. Sayangnya makanya tidak tergantikan cintanya Khadijah kepada Rasulullah sampai Nabi kita itu cilai kada bamadu kada mendua kecuali Sayyidatuna Khadijah sudah wafat. Jadi bila laki pian sing kawin-kawin orang anak kawin aja pada bahai Nabi itu pada gitu bahai Nabi itu meninggal dulu bini hanya kawin. Jadi pian namun nak kawin hadangi mama mati dulu. Nah kayak itu cila ini lihatin pemadu-madu sini. Tertawa cil hari ini nah didukung. Luar biasa perjuangan Khadijah dan sampai dalam riwayat tadi Nabi, engkau ya Khadijah berjuang lawan aku. Engkau dulu dihormati, hanya orang sugih itu lain. Dingai, Acil, ya lo Cil, orang sugih lain. Motor tuh baasi, keluar tuh rumah baasi pulang, ya lah. Batu kena perawatan kalau wah ini pulang. Perawatan, kena dingai pupurnya tahu kalau pian pupurnya tah bermerek Inggris kena pupurnya, gincunya Prancis. Sampunya Jerman pulang orang sugih. Bulu matanya 2 kilan pulang sampai nang ada kau melihat lagi. Suntik-suntik pulang wah ini. Ini akhir zaman sudah. Namun kita napa di kampung bapupur, pupurnya butur bebak pipa 10 ribuan. Kena pulang sabunnya Lefboy pulang. Sampunya Sonslek pulang. Lain kalau orang sugih. Tapi kekayaan itu bukan itu, tapi kaya hati yang dipandang oleh Allah. Setelah demikian apa yang terjadi pian? Bagaimana Sayyidatuna Khadijah itu mengorbankan kesan Rasulullah. Ini seorang istri yang mulia berkorban lawan suami. Setelah itu apa yang terjadi? Meneteskan air mata. Rasulullah sampai mengenai pipi Sayyidatuna Khadijah. Ujar Rasulullah menyesal duhai Khadijah kawin lawan diriku artinya. Apa ujar Khadijah? Tidak sedikit pun, bahkan aku merasakan keberuntungan bersuamikan seorang pemimpin akhir zaman Najil. Jadi bangga dulu cilai. Ini hikmah Isra dan Mi'raj ini perjalanannya seorang wanita itu harus bangga memiliki suami.
Karena ketaatan kepada suami itu tanda cinta kita lawan Nabi. Nabi senang kepada seorang yang taat lawan suami. Ini kada Isra Mi'raj 4 taruh setiap tahun 4 aja pengajian tapi bulik wani lawan laki. Laki kutu je rasa kayak pitrok jarang laki seorang disambati. Laki kutu kayak bidawang jarang. Sudah laki orang dipuji-puji. Nah itu kada boleh luput. Ini Isra Mi'raj, ini perjalanan cinta. Lalu di tahun itu meninggal Siti Khadijah. Ya Allah Cil, amun orang biasa ada bini ya kayak apa ya. Begitu Rasulullah ada sifat basyariahnya. Bila bini itulah kita biasa ke Padang, bulik siap sudah kopi manis kopi pahit. Ya kalau bulik ke Pahumaan kena menyiapkan baju ganti. Orang bini sayang. Mudahan di sini disayangi bini barataan, taat barataan. Tang meninggal bini kayak apa ya? Apalagi bini nang melajari pengaji, bini nang melajari mengaji, bini nang melajari Al-Quran. Kita kan saut mengaji, paksa ibu supan bini nang melajari mengaji. Meninggal bini tadi berdahulu. Ya Allah, mengambil rokok najis ya melikit di pelatar rumah itu teh. Kada ingat lagi habis rokoknya itu na timbakunya karena tangan luyuh kada merasa lagi kegenangan bini. Tak ungut. Ya Allah, iya kalah. Nah begitu Rasulullah pernah merasakan basyarun, sifat basyariah. Tapi Nabi kita lakal basyar. Di tahun itu pula meninggal Paman Sidin. Paman Sidin tercinta siapa? Abu Talib nang melindungi Rasulullah. Di tahun itu pula Nabi kita tadi dibacakan kalau kita dakwah ke kampung, tala'al badru alaina min zaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi marhaban ya nur aini marhaban jadal Husaini. Marhaban kalau tadi baca marhaban ya marhaban, kita datang disambut lawan marhaban. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah di Taif bukan disambut lawan marhaban cilai, bukan disambut dengan tala'al badru alaina Bapak Ibu. Disambut lawan apa Rasulullah? Ditawaki lawan batu, ditawaki lawan kotoran, ditawaki lawan benda-benda sampai pecah pelipis Rasulullah sampai berdarah membasahi baju Sidin ketika hijrah di Taif. Sampai malaikat Jibril mendoakan, ya Muhammad, aku hancurkan aja sudah kota Taif ini karena keterlaluan dengan engkau ya Rasulullah. Sampai ke itu berdoanya. Lalu apa ujar Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi mendoakan dengan doa kebaikan. Nah setelah cilai, setelah pamanai gelombang yang luar biasa dalam kehidupan Sidin, lalu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi di situ kita hikmahnya apa? Apapun perjalanan kehidupan kita, gonjang-ganjing kehidupan kita ini kita ini kadang ada berduit, esok kada berduit, kadang hari ini baik, esok orang memusuhi. Begitu kehidupan sudah. Kadang hari ini kita lancar karir, esok kena pulang runtuh, tetap kita husnudzan billah. Nah kalau kita mengembalikan kepada Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah, diangkat oleh Allah Isra dan Mi'raj. Maka Al-Quran mengatakan apa? Inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Yakin kita lawan Allah. Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi apa? Melebihi kemampuannya. Allah kadang akan memberati diriku melebihi kekuatan aku. Nah sehingga hati kita menyerahkan lawan Allah, sehingga apapun segala sesuatunya timbul kita ingat dengan baginda Rasulullah, sehingga mau naik Mi'raj hati kita itu diangkat, hati kita, iman kita tambah yakin lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat kita.
mengampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita husnul khatimah fi khair wa lutfin wa afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Karim ya mujibas sa'ilin ya maulana ya mujib ya hadiran ya ghaib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina wal muslimina qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyyi wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Minta halal, minta ridha, minta maaf lawan pian sabarataan. Sekali lagi minta halal, minta ridha, minta maaf kalau ada kekhilafan dan kekurangan dan keterlambatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.